Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat teduh kita hari ini dari Esra pasal 3 ayat 8 sampai 13 tentang pembangunan Bait Allah dimulai. Esra 3 ayat 11. Secara berbalas-balasan mereka menyanyikan bagi Tuhan nyanyian pujian dan syukur, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya kepada Israel, dan seluruh umat bersorak-sorai dengan nyaring sambil memuji-muji Tuhan oleh karena dasar rumah Tuhan telah diletakkan. Jadi belum dibangun semua ya saudara, baru dasar rumah Tuhan diletakkan. Kemarin saat teduh kita dari Esra pasal 1, sekarang kita sampai pada Esra pasal 3. Sepertinya dari pasal 1 ke pasal 3 itu sangat cepat dan pendek. Namun ternyata setelah saya cek sejarah pembangunan bait suci yang kedua ini bukanlah waktu yang singkat, bukanlah waktu yang pendek. Jika dibandingkan dengan zaman Salomo membangun bait suci, Salomo membutuhkan waktu 7,5 tahun. Zaman itu zaman damai, zaman tidak ada perang, zaman kelimpahan dan lain-lain. Sekarang di zaman Esra pasal 3, zaman umat baru pulang dari pembuangan yang digerakkan oleh Kores Raja Persia. Sejarah mencatat bahwa pembangunan bait suci kedua ini selesai setelah 70 tahun bangsa Yehuda pulang dari pembuangan. Hal ini disebabkan banyak gangguan, bahkan sempat terhenti sekitar 20 tahunan karena kurangnya semangat bangsa itu. Setelah pembangunan selesai, maksudnya dasarnya, Esra ahli kitab itu melaksanakan reformasi rohani bagi umat dengan jalan mengembalikan kebaktian yang benar, puji-pujian, serta pelayanan di rumah Tuhan, sehingga secara berbalas-balasan mereka menyanyikan bagi Tuhan nyanyian dan syukur, pujian dan syukur yang dikatakan begini, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya kepada Israel. Dan seluruh umat bersorak-sorai dengan nyaring sambil memuji-muji Tuhan oleh karena dasar rumah Tuhan telah diletakkan. Tetapi banyak di antara para imam, orang-orang Lewi, dan kepala-kepala kaum keluarga, orang tua-tua yang pernah melihat rumah yang dahulu menangis dengan suara nyaring ketika peletakan dasar rumah ini dilakukan di depan mata mereka. Sebab banyak orang bersorak-sorai dengan suara nyaring karena kegirangan. Orang tidak dapat lagi membedakan mana bunyi sorak-sorai kegirangan dan mana bunyi tangis rakyat. Karena rakyat bersorak-sorai dengan suara yang nyaring sehingga bunyinya kedengaran sampai jauh. Saudara-saudara, mari kita perhatikan bagaimana Esra, sang ahli kitab itu mereformasi umat Allah dengan mengembalikan peribadatan dan pelayanan di bait Allah. Apakah langkah-langkah reformasi rohani ini bisa dilakukan dengan cara lain selain membangkitkan kembali soal peribadatan? Saya pun berpikir demikian, saudara. Tapi kenyataannya adalah cara ini yang dipakai untuk mereformasi rohani umat Allah. Sekali lagi, saya berpikir, mengapa ya kok pakai cara ini? Maksudnya mereformasi rohani itu dari bait Allah, dari rumah Tuhan. Ternyata saya menemukan jawaban begini. Bait Allah itu bukan hanya gedung, tapi pusat segala kegiatan umat, termasuk kegiatan sehari-hari. Selain itu, di bait Allah lah semua umat itu beraktivitas, terutama aktivitas peribadatan yang sangat padat, sehingga pilihan reformasi rohani dimulai dari bait Allah adalah pilihan yang sangat tepat. Apakah dapat dipraktekkan di zaman kita sekarang bahwa reformasi rohani dimulai juga dari rumah Tuhan, dari gereja? Saya sependapat, saudara, memang seharusnya demikian. Reformasi rohani harus dimulai dari gereja, baik soal ibadah, soal pelayanan, soal persembahan, soal komitmen kesetiaan, dan juga terlibat secara aktif dalam proyek rohani yang Allah tetapkan dan lain-lain. Dan di gerejalah umat disatukan dalam satu Tuhan, satu Allah, satu roh, satu baptisan, dan mereka yang bersatu itu pasti siap direformasi rohani dan terlibat aktif dalam proyek-proyek rohani Allah. Selain itu, saudara, renungan ini mengingatkan kita bahwa membangun kembali hidup rohani seringkali mengharuskan kita menengok ke masa lalu, kegagalan, luka, dosa yang pernah kita perbuat, sehingga kita menitikkan air mata.
Namun di saat yang sama, kita juga diundang untuk bersorak karena Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang baru. Tangisan tidak berarti kekalahan, dan sorak-sorai tidak berarti melupakan masa lalu. Keduanya menegaskan satu kebenaran yang kokoh. Tuhan sanggup menebus dan memulihkan umat-Nya. Tuhan memberkati kita sekalian.